Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali pemirsa, khususnya Anda siswa-siswi sekolah menengah atas. Kali ini kita akan membahas tentang transport sel ya, atau pengangkutan sel. Jadi sel itu melakukan transportasi dari sel keluar sel maupun dari luar sel masuk ke dalam sel. Nah, organisme multiseluler itu mempunyai sistem transportasi di dalam tubuhnya. Nah, transportasi ini melibatkan sel. Dalam hal ini, yang paling pokok terlibat itu adalah membran sel. Membran ini mengatur gerak ion molekul-molekul melewati membran. Jadi, ini dilakukan karena untuk menjaga kestabilan pH, ya, derajat keasaman, menjaga konsentrasi ion di dalam sel, kemudian juga untuk kegiatan enzim, kemudian untuk mengeluarkan sisa metabolisme yang bersifat racun. Jadi karena sel itu kan ada metabolisme ya di dalamnya, tentu ada sisa-sisa yang harus dikeluarkan dari dalam sel. Maka perlu transportasi. Kemudian juga memasukkan ion-ion yang penting dalam kegiatan saraf dan otot. Itu kaitannya dengan transport juga. Nah, pada dasarnya ada 4 macam gerakan lewat membran sel ya. Kita lihat sama. Ini 4 itu yaitu difusi, osmosis, kemudian endositosis dan eksositosis. Kalau ini kita bagi dua, itu ada 2 macam, yaitu transport pasif dan transport aktif. Transport pasif itu yang difusi sama osmosis ini, yang transport aktif itu endositosis dan eksositosis. Transport pasif ini adalah transport yang tidak memerlukan energi dalam prosesnya. Sedangkan yang transport aktif ini transport yang memerlukan energi dalam prosesnya. Kenapa pula energi? Karena ini biasanya perpindahan zatnya itu dari konsentrasi yang rendah ke konsentrasi yang tinggi. Nah, itu makanya perlu ada energi untuk memindahkan zat tersebut. Oke, mari kita lihat satu persatu. Mulai dari difusi. Apa itu difusi? Difusi adalah gerakan molekul dari suatu daerah dengan konsentrasi yang tinggi ke daerah lain yang konsentrasinya lebih rendah. Nah, jadi dari konsentrasi yang tinggi ke konsentrasi yang rendah. Gerakan ini disebabkan oleh energi kinetik molekul-molekul tersebut. Jadi molekul-molekul yang terlarut dalam suatu zat itu punya energi gerak ya, energi kinetik. Itu yang menyebabkan zat-zat itu akan mengalami difusi. Jadi kata kunci difusi itu sebenarnya gerakan molekul. Ini gerakan molekul kemudian dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi yang rendah. Itu difusi. Nah, kecepatan difusi melalui membran sel tergantung pada perbedaan konsentrasi. Jadi semakin beda ya konsentrasinya ini dari satu ke yang lain, itu maka kecepatannya makin tinggi. Kecepatan difusinya itu juga dipengaruhi oleh ukuran molekul. Semakin kecil molekulnya nanti semakin cepat mengalami mutasi, muatan kalau ini berupa ion-ion ya, jadi tergantung muatannya. Kemudian daya larut partikel dalam lemak dan suhu. Nah, ini ada ilustrasi sederhana tentang difusi. Jadi difusi itu ada 2 nanti ya. Difusi sederhana itu seperti ini. Jadi kalau kita masukkan zat dalam air, ini konsentrasinya rendah, kemudian di zat tertentu misalnya tinta itu ya, itu konsentrasinya lebih tinggi, maka dibiarkan saja zat itu akan menyebar sampai akhirnya memenuhi volume air awal ini. Nah, ini namanya difusi. Nah, kalau itu dalam kristal, maka ini dalam air. Kalau dalam ruang itu sama saja. Misalnya difusi itu misalnya
minyak wangi, kita minyak wangi, kita semprotkan, maka minyak wangi akan menyebar ke seluruh ruangan. Itu bentuknya adalah gas. Nah, ini difusi sederhana, jadi tidak memerlukan media. Nah, yang kedua difusi terfasilitasi, jadi ada fasilitas, ada medianya ya. Contohnya seperti ini, dalam hal ini dibantu oleh protein integral. Dulu waktu kita membahas tentang membran sel, itu ada protein integral, ada protein perifer ya. Nah, kalau Anda lupa bisa dilihat lagi videonya. Di video yang lalu itu saya jelaskan apa itu protein integral dan protein perifer. Nah, kembali ke difusi terfasilitasi, ini difusi yang dibantu oleh protein integral seperti ini. Jadi nanti difusinya itu melalui protein ini. Ini namanya terfasilitasi. Jadi misalnya seperti ini gerakan ini di luar sel, ini di dalam sel, maka difusinya ini karena konsentrasinya tinggi, akan terjadi pergerakan zat dari luar sel masuk ke dalam sel melalui protein integral ini. Ini juga sama masuk ke sini. Ini juga sama ini dari konsentrasi yang lebih tinggi ini masuk ke yang lebih rendah konsentrasinya. Oke, ini namanya difusi terfasilitasi. Kemudian yang kedua itu osmosis. Osmosis itu apa? Osmosis adalah perpindahan molekul pelarut. Jadi perpindahan molekul pelarut biasanya adalah air ya, biasanya. Kebanyakan pelarut itu kebanyakan larutan itu pelarutnya adalah air. Dari larutan berkonsentrasi rendah ke larutan berkonsentrasi tinggi melalui membran semi permeable. Jadi melalui membran. Ya kalau di sel yang membran selnya itu kan membran semi permeable atau selective permeable. Jadi ini berbeda dengan osmosis. Bedanya adalah kalau difusi itu tidak melalui membran, kalau yang osmosis melalui membran. Kemudian perbedaan yang kedua, kalau osmosis itu yang berbeda adalah pelarutnya, kalau yang difusi yang berbeda adalah zat yang terlarut. Itu ya. Jadi ini osmosis itu kata kuncinya adalah pelarut. Kemudian berpindah dari konsentrasi rendah ke konsentrasi tinggi, kebalikan dari yang difusi. Nah, ini gambaran sekilas, ini konsentrasi tinggi, ini yang biru-biru ini zat yang terlarut, ini yang konsentrasi rendah, yang biru-biru ini yang terlarut ya, zat yang terlarut. Yang merah ini adalah pelarutnya, air ya, pelarutnya. Kalau ini yang tengah ini membran, kalau ini nanti difusikan seperti ini, maka akan terjadi perpindahan pelarut yang merah ini ya, air dalam ini akan berpindah ke kiri yang konsentrasinya lebih tinggi. Jadi yang berpindah itu pelarutnya yang merah, bukan yang terlarut atau yang biru ini. Seperti itu, osmosis itu seperti itu. Nah, nanti kalau dibiarkan apa yang terjadi, maka volume larut kedua larutan yang tadinya sama, ini kan sama ya permukaannya, akan berubah. Nanti yang kiri ini lebih tinggi, lebih besar volumenya, yang kanan lebih rendah. Karena zat pelarutnya itu pindah ke kiri. Jadi nanti ini memendek. Segini kira-kira ya, kemungkinan ada kira-kira pokoknya. Itu yang ini naik ke segini. Ya sebanyak pelarut yang pindah ke kiri. Atau air yang berpindah ke kiri. Seperti itu. Itu proses terjadinya osmosis itu seperti itu. Jadi sekali lagi yang berpindah adalah pelarutnya. Dalam hal ini adalah air. Ini kita lihat gambaran dari kedua transport ya, transport aktif dan transport pasif. Yang sebelah kiri ini transport pasif, ada difusi sederhana
dan difusi terfasilitasi. Ini yang melewati protein integral. Ini sini ada protein integral nih. Ini difusi sederhana. Ini difusi terfasilitasi. Yang sebelah kanan ini adalah transpor yang aktif menggunakan protein pompa ya. Ini protein integral juga, dan ini menghadirkan energi. Makanya ini sebagai transpor aktif. Yang kiri ini transpor pasif. Ini transpor aktif, ini ya, karena ada energi ini. Nah, transpor aktif itu dibagi menjadi dua, yaitu endositosis dan eksositosis. Yang transpor aktif itu ya. Nah, yang pertama dulu kita lihat endositosis. Endo itu berarti masuk ya, sitosis itu ya sel ya, dari proses masuknya molekul atau senyawa masuk ke dalam sel. Jadi endositosis itu suatu mekanisme pengangkutan bahan seperti makromolekul protein dari cairan dan cairan di luar sel ke dalam sel. Makanya endo seperti ini, masuk seperti ini ya, ini dari luar masuk ke dalam sel. Nah, endositosis ini ada dua macam. Ada fagositosis dan pinositosis. Kalau yang masuk itu berupa partikel, maka dia disebut sebagai fagositosis. Kalau yang masuk berupa cairan, maka disebut sebagai pinositosis. Yang kedua adalah yang transport aktif ya, ini eksositosis. Ekso itu keluar, berarti proses keluarnya bahan dari dalam sel ke luar sel seperti ini. Ini prosesnya seperti yang di video yang lain sudah saya jelaskan dulu. Badan Golgi ini ya biasanya mengatur pengeluaran zat ini, membentuk vasikel, kemudian menempel di membran, kemudian zatnya keluar. Nah, ini proses eksositosis. Baiklah, itu pembahasan kita tentang transport sel yang terjadi dalam sel ini ya. Nah, jadi transport sel itu mesti terjadi di dalam sel-sel organisme ya, mesti terjadi karena itu diperlukan untuk berlangsungan hidup organisme itu. Baik, demikian pembahasan kita kali ini. Kita akan berjumpa dengan video yang lain dan pembahasan yang berbeda juga. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.